Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Nah, pada materi ini sebenarnya juga masih review materi lagi karena untuk SPLDV ini juga akan digunakan di program liar nanti. Sebelumnya saya tadi mohon maaf ada kesalahan sedikit ya. Ini di video sebelumnya. Nah, nanti teman-teman bisa memperbaiki. Nah, jadi di bagian sini teman-teman. Nah, di bagian sini sebenarnya salahnya hanya sedikit. Nah, nanti untuk bagian hitungan sampai bawahnya itu sudah benar semua. Jadi saya cuma salah sedikit di bagian sini. Nah, kalau hasil seharusnya kan di sini kan harusnya adalah X min 2 ya. Saya di sini menuliskannya adalah X dikurangi 4. Ini teman-teman nanti tinggal menggantinya dengan tanda min saja ya. Jadi yang ini salah, ini teman-teman ganti dengan tanda min. Tapi untuk perhitungan dari yang detik sesudahnya itu perhitungannya sudah benar semua ya. Hanya salah tanda di bagian sini saja. Nah, terima kasih. Nah, dan kita akan lanjutkan lagi di pembahasan video yang selanjutnya ya. Nah, kita review materi lagi. Nah, oke, di persamaan linier dua variabel. Jadi apa sih yang dimaksud dengan persamaan linier dua variabel itu? Jadi persamaan linier dua variabel itu merupakan persamaan linier yang hanya memiliki dua variabel. Nah, variabel yang ada di sini itu yang sering digunakan ya, itu variabelnya adalah menggunakan X dengan Y. Nah, ini adalah bentuk umum persamaannya. Tapi seandainya variabel itu diganti selain X dengan Y itu juga boleh ya. Ini tidak harus X dengan Y. Nah, kemudian untuk keterangan-keterangannya, jadi untuk bagian A ini adalah koefisien dari X. Nah, jadi angka yang berada di depan X itu namanya adalah koefisien X. Dan nilai dari A ini adalah anggota dari bilangan real. Nah, kalau kita membahas tentang bilangan real, jadi bilangan real itu bisa dikatakan sebagai bilangan nyata ya. Ini bilangan real. Nah, ini bisa dikatakan sebagai bilangan nyata. Nah, Kak, berarti kalau ada bilangan nyata berarti juga ada dong bilangan yang tidak nyata? Ada. Nah, itu untuk bilangan yang tidak nyata itu kita katakan sebagai bilangan imajiner. Nah, ini bilangannya adalah imajiner. Nah, berapakah nilai dari bilangan imajiner itu? Itu dinyatakan dengan akar negatif 1. Nah, akar negatif 1. Jadi bilangan akar negatif itu kan tidak ada nilainya. Maka bilangan itu dikatakan sebagai bilangan yang imajiner. Nah, ini juga bisa dinyatakan dengan huruf I kecil. Nah, ini adalah simbol dari bilangan imajiner. Jadi gitu ya. Jadi selain dari akar negatif 1 ini, maka dia bisa dikatakan sebagai bilangan real atau bilangan nyata. Jadi gitu, selain yang imajiner tadi. Nah, kemudian B. Nah, B yang berada di sini itu merupakan koefisien dari Y. Dan dia juga anggota dari bilangan real. Nah, simbol dari bilangan real kalau teman-teman perhatikan, dia menggunakan simbol double R ya. Jadi tidak menggunakan R yang biasa ya. Kemudian X dan Y tadi, nah ini sebagai variabel, kemudian C itu adalah sebagai konstanta. Nah, konstanta itu sendiri, nah itu juga punya nama lain. Nah, jadi nama lain dari konstanta ini nama lainnya adalah suku tetap. Nah, apakah simbol konstanta itu dinyatakan dengan C saja? Tidak. Nah, jadi ada beberapa simbol atau variabel tertentu yang menyatakan C. Jadi bisa menggunakan K. Nah, ini sering-sering juga bisa menggunakan K. Tapi kalau dari beberapa sumber referensi yang terutama yang saya baca itu nanti
biasanya menggunakan C sebagai simbol dari konstanta. Jadi gitu ya. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Nah, jadi contohnya yang mana saja? Misalkan dari contoh yang pertama, coba Anda perhatikan. Di contoh yang pertama di sini ada 2x dikurangi y sama dengan 4. Nah, ini adalah persamaan linear dua variabel. Nah, jadi variabel yang ada di sini itu adalah x dengan y. Nah, terus kemudian kita lanjutkan di contoh berikutnya. Nah, ini yang menggunakan selain variabel x dan y. Di sini kan ada 4a dikurangi 5b sama dengan 1 plus 3b. Ini juga persamaan linear dua variabel. Nah, dengan variabelnya adalah a dan b. Nah, terus kemudian ada ciri-ciri lain pada persamaan linear ini. Jadi pangkat tertinggi dari setiap variabelnya itu adalah pangkat 1. Nah, kalau misalkan nanti ada persamaan yang variabelnya itu melebihi dari pangkat 1 ini, maka dia dikatakan tidak linier ya. Jadi non linier kalau pangkatnya itu tidak 1. Nah, terus kemudian ada juga tuh nanti mungkin ada beberapa persamaan lain yang dia itu ada perkalian antara variabel satu sama variabel yang lain. Nah, itu juga bukan merupakan bentuk umum dari PLDV ya. Nah, misalkan nomor 3 ini. Kalau teman-teman perhatikan ada bentuk yang lain dari dua bentuk yang sudah kita terangkan tadi ya. Nah, sebentar. Nah, ini saya carikan. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di bagian ini ada 6xy. Jadi xy itu kan perkalian antara variabel x dengan variabel y. Maka dia bukan SPLDW, jadi bukan linear dia ya. Jadi mempunyai, karena dia di sini alasannya adalah memuat suku yang memuat perkalian dua variabel. Nah, jadi begitu ya. Kalau tidak sama dengan bentuk umum yang sudah diterangkan tadi, berarti dia bukan merupakan persamaan linear dua variabel karena harus mengikuti bentuk yang ada ini. Nah, ini adalah bentuk yang harus diikuti ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, teman-teman, apa sih yang membedakan PLDV dengan SPLDV? Jadi kalau untuk PLDV sendiri, dia itu nanti hanya terdiri dari satu buah persamaan. Itu namanya adalah PLDV. Tapi kalau SPLDV, dia nanti terdiri dari beberapa buah persamaan. Nah, ini bisa satu bisa dua tergantung dari jenis persamaannya. Kalau dari SPLDV, dia nanti hanya ada dua persamaan ya. Jadi untuk menyelesaikan dari suatu himpunan dari himpunan penyelesaiannya nanti juga akan ada dua penyelesaian. Jadi gitu ya, tergantung dari jenis persamaan. Nah, nanti kalau misalkan kita membahasnya adalah sistem persamaan linear 3 variabel, berarti persamaan yang ada di situ itu ada 3. Jadi gitu. Kita lanjutkan lagi. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV ini merupakan kumpulan beberapa persamaan linear dua variabel yang saling terkait. Nah, jadi selain terdiri dari dua pasang persamaan tadi, dia juga harus saling berkaitan. Nah, karena nanti kalau persamaannya tidak berkaitan, maka tidak akan mendapatkan solusi dari penyelesaiannya itu. Nah, jadi harus saling terkait ya. Nah, terus kemudian dari bentuk umum persamaannya di sini adalah AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F. Jadi begitu ya, teman-teman. Nah, terus kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, ini kita review lagi. Tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut. Jadi persamaan yang pertama itu adalah 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 10 dan satunya adalah x plus 2y sama dengan 2. Nah, sekarang ini kita selesaikan. Nah, sebenarnya untuk metode penyelesaian pada SPLDV itu terbagi menjadi beberapa macam ya. Untuk PLDV. Jadi metode penyelesaian yang pertama
Nah, kita bisa menggunakan yang namanya metode grafik ya. Jadi bisa menggunakan grafik. Nah, tapi kalau kita menggunakan grafik ini nanti akan lebih sulit karena kita kan harus menggambarkan ke dalam koordinat kartesius ya. Terus kemudian selain bisa menggunakan metode grafik, kita juga bisa menggunakan yang namanya substitusi ya. Bisa menggunakan substitusi. Terus kemudian metode yang ketiga kita bisa menggunakan eliminasi. Nah, kalau eliminasi ini maksudnya adalah menghilangkan ya. Lalu kemudian pada metode yang keempat kita bisa menggunakan gabungan dari substitusi dan eliminasi. Jadi ini nanti adalah metode gabungan. Yang digabung itu yang substitusi dan eliminasi ya. Terus dari beberapa cara ini, nah yang terbukti paling efektif itu adalah kita menggunakan yang gabungan ini, jadi substitusi dan eliminasi, sehingga nanti cara ini diharapkan itu kita tidak terlalu panjang ya dalam prosesnya. Dan metode yang paling panjang di antara ini itu nanti kalau menurut saya pribadi itu adalah metode yang grafik ini yang agak panjang ya. Kalau substitusi dan eliminasi ini lebih relatif sih, bisa panjang bisa pendek tergantung dari persamaannya. Jadi gitu ya. Nah, sekarang kita akan selesaikan dari soal ini ya. Kita selesaikan. Nah, kita tulis persamaannya dulu. Di situ ada 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 10, dan yang satunya itu adalah x ditambah 2y sama dengan 2. Nah, pada persamaan ini nanti kita harus menyetarakan salah satu dari variabel yang ada ya. Boleh menyetarakan bagian x, boleh menyetarakan bagian y. Nah, saya di sini akan menyetarakan yang bagian x saja. Jadi nanti di sini kan ada 2x sama x. Nah, kita nanti akan menyamakan menjadi koefisiennya itu kita buat menjadi sama-sama menjadi 2. Nah, berarti akan menyebabkan bagaimana? Jadi untuk yang persamaan 1 itu nanti akan kita kalikan dengan 1 di kedua ruasnya. Dan persamaan 2-nya akan kita tadi dikalikan 1 ya. Tadi dikalikan 1 berarti sekarang yang persamaan 2-nya itu kita kalikan dengan 2. Jadi supaya nanti koefisiennya itu menjadi sama. Nah, sebagai akibatnya nanti pada persamaan yang kedua itu akan menjadi 2x ditambah 4y akan sama dengan 4. Karena kita kalikan 2 semua tadi. Oke, sekarang langsung kita selesaikan. Kita yang pertama akan menggunakan eliminasi dulu ya. Ini kita tulis lagi. Berarti 2x ditambah, bukan ditambah tapi dikurang ya. Jadi dikurangi 3y itu akan sama dengan negatif 10. Dan yang satunya tadi adalah setelah disetarakan menjadi 2x kemudian ditambah 4y sama dengan 4. Ini kita akan kurangi dulu. Karena kita di sini tujuannya kan menghilangkan x. Jadi kita akan kurangi supaya ini menjadi 0. Sekarang kita kurangi dulu. Min 3y dikurangi 4y itu berarti sama dengan negatif 7y sama dengan negatif 10 dikurangi 4 berarti sama dengan negatif 14. Nah, dari sini nanti kita akan mendapatkan nilai dari y itu adalah negatif 14. Nah, ini kita akan bagi ya, dibagi dengan negatif 7. Berarti didapatkan nilai dari y itu akan sama dengan 2. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai dari y-nya. Kemudian tugas kita sekarang itu adalah kita harus mencari nilai dari x. Nah, ini kita pilih salah satu persamaan saja. Nah, saya nanti akan memilih di persamaan yang kedua yang sebelum disetarakan tadi. Nah, itu dia akan menjadi x ditambah 2y itu kan tadi sama dengan 2. Nah, pada tahapan ini kita akan mensubstitusikan nilai y sama dengan 2 itu ke dalam persamaan 2-nya tadi. Ya, maka nanti dia akan menjadi
X ditambah 2 dikali 2 akan sama dengan 2. Nah, sekarang kita selesaikan, berarti di sini menjadi X ditambah 4 sama dengan 2. Ini tinggal kita selesaikan aja ya. Berarti untuk mendapatkan nilai dari X itu adalah bagaimana? Berarti X sama dengan 2 dikurangi dengan 4, didapatkan nilai X sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah mendapatkan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Nah, itu. Kemudian biasanya kita akan menuliskan ke dalam suatu himpunan penyelesaian ya. Berarti di sini jadi HP atau himpunan penyelesaian. Nah, ini kita simbolkan dengan kurung kurawal nanti. Berarti di sini X-nya dulu berarti adalah negatif 2, 2, dan ini harus kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, terus nanti kita sebenarnya bisa juga menggunakan metode grafik. Nah, ini supaya pengerjaannya kita tuh lebih cepat, saya akan menggunakan GeoGebra, sebuah aplikasi yang akan membantu kita untuk menyelesaikan dari sistem persamaan ini ya. Kita coba akan menggunakan metode grafik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Nah, kita sudah menuju ke aplikasinya. Nah, ini misalkan kita akan masuk ke bagian input dulu ya. Ini kita input dulu di simbol seperti gambar kalkulator ini. Nah, ini kita masukkan. Kita klik masukkan. Nah, jadi teman-teman harus install dulu ya di Android-nya masing-masing. Nanti supaya kita bisa menggunakan fitur yang ada di dalam ini. Oke. Kita masukkan di persamaan yang pertama tadi adalah 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 10. Nah, karena dia tadi itu adalah persamaan linier, nah maka nanti dia di sini juga akan membentuk suatu garis lurus. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini bentuknya berupa garis lurus ya. Karena ada kata-kata linier tadi. Linier itu kan maknanya adalah lurus. Maka wujud dari grafiknya tadi juga pasti dijamin juga berbentuk garis lurus juga. Nah, itu adalah kita sebut sebagai garis yang pertama. Nah, ini supaya nanti tidak bingung, kita bisa memberikan nama pada garis ini ya. Ini misalkan ini kita klik dulu garisnya. Kemudian pilih simbol titik 3 yang berada di sebelah sini ya. Nah, ini di bagian bawah sini. Nah, ini ada simbol titik 3. Nah, kemudian ini kita klik. Nah, ini kita klik. Lalu kemudian di sini kan ada nama Eki 1 ya. Nah, ini boleh diganti dengan nama yang lain, tapi saya di sini pakai Eki 1 saja. Kemudian kita scroll. Nah, di sini kan ada atur format keterangan. Nah, ini kita klik. Kemudian kita beri label, nama, dan nilai. Ini kita klik juga. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini, nanti dia sudah akan diberikan nama sama si aplikasinya ini. Jadi 2x min 3y sama dengan negatif 10. Kemudian kita inputkan lagi karena di SPLDV itu kan ada dua persamaan. Jadi kita masukkan di persamaan yang kedua. Di sini ada x ditambah 2y sama dengan 2. Ya, ini kita input. Kemudian dengan cara yang sama itu akan kita beri nama lagi ya. Nah, di sini. Dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, ini berarti kita cari yang atur format keterangan dan kita beri nama dan nilai. Nah, selanjutnya di sini kalau ini sudah diklik apa belum ya tadi? Nah, sebentar saya cek dulu. Kok belum muncul ya namanya? Oh, sudah sebenarnya, cuma mungkin kayaknya masih ketutupan ya. Nah, di bagian atas itu teman-teman. Nah, itu ketutupan sama bagian yang berwarna merah, tapi tidak apa-apa. Yang jelas yang garis yang warna oranye ini tadi adalah persamaan pertama, dan garis yang berwarna biru itu adalah persamaan yang kedua. Nah, terus penyelesaiannya yang mana? Jadi penyelesaiannya itu adalah perpotongan dari kedua garis ini. Nah, itu nanti adalah sebagai himpunan penyelesaian. Nah, kalau di dalam koordinat kartesius itu dinyatakan dengan x, y. Jadi gitu ya.
Nah, sekarang tugas kita adalah mencari perpotongan dari kedua grafik ini ya. Ini kita cari dulu perpotongannya. Kita pakai menu yang ada segitiganya ini teman-teman. Nah, ini kita pakai menu ini. Terus kemudian cari menunya itu adalah perpotongan dua objek. Jadi kita nanti akan pakai menu yang ini. Nah, itu sudah ketemu nih. Nah, ini kita pakai yang perpotongan dua objek. Nah, tapi di sini harus kita klik dulu. Jadi kita klik menu perpotongan dua objek. Kemudian kita klik dari grafiknya tadi ya. Jadi yang pertama sama grafik yang kedua. Nah, didapatkan titik perpotongannya itu berada di A. Nah, penamaan A ini sudah otomatis dari aplikasinya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini kan memang benar ya. Jadi pada sumbu X di sini adalah -2. Ini kita kencengin aja. Terus kemudian pada sumbu Y-nya itu adalah sama dengan 2 ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Itu tinggal kita kencengin aja sebenarnya. Nah, ini. Nah, itu kan sama yang ada di sini ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan teman-teman nggak pengen ribet seperti ini, nah ini kita bisa menggunakan pemunculan nama seperti tadi. Nah, ini misalkan ya sama caranya. Ini berarti titiknya kita klik, kita pilih titik 3, terus kemudian sama seperti tadi, atur format keterangan, di sini klik nama dan nilai. Nah, maka didapatkan titik A yang perpotongan dari kedua titik tadi di koordinat -2,2. Dan ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi begitu. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya tentang metode grafik ini ya. Ini sebagai penutup di part yang kedua. Dan apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part berikutnya ya.